teman-teman Sidimpuan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Ici di program Obsesi, obrolan seputar Sakofa Islam edisi 18 Agustus 2023. Dan kali ini Ici bersama dengan Ustazah Ummu Ulia ya, yang akan memberikan pemaparan tentang tema kita hari ini, yakni merdeka kembali bergema, perlukah meredefinisi kata merdeka. Baiklah, sebelumnya kita sapa dulu untuk Ustazah Ummu Ulia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustazah kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu dipersilakan untuk Ustazah Ummu Ulia memberikan pemaparannya tentang tema kita hari ini, merdeka kembali bergema, perlukah meredefinisi kata merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa luqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan solihan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pendengar setia Obsesi dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita akan membahas satu topik yang baru kemarin begitu ya, kita peringati bersama, kemudian kita lihat bersama, atau juga ada yang mungkin sudah menikmati juga begitu ya, mulai dari pagi hari sampai dengan di malam hari begitu ya, yang terkait dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan apa yang sudah kita rasakan tadi gitu ya, dan diperingati sudah sampai ke 78 tahun. Jadi kalau kita mengukur kepada umur manusia, 78 bukan merupakan umur yang masih muda lagi begitu kan. Maka kita akan membahas ini nanti, bagaimana kita memberikan suatu pertanyaan begitu ya, perlukah meredefinisi kata merdeka. Ini nanti sangat terkait juga dengan pembahasan yang sering sekali kita bahas. Ada kata-kata yang mengatakan ataupun kalimat merdeka semu vs merdeka hakiki. Nah, jadi ini sebetulnya terkait dengan kata-kata meredefinisi kata merdeka begitu. Nah, kemudian nanti tentunya kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kita tidak berharap kalau kita terus-menerus dikatakan mendapatkan kemerdekaan yang bersifat semu. Artinya kalau semu itu kan berarti kan tidak akan mendapatkan, ya semu itu berarti akan hilang begitu ya, dia tidak hakiki begitu, bukan yang sebenarnya. Kemudian kalau kita katakan merdeka yang hakiki, berarti merdeka yang sebenar-benarnya, kemudian efek dari merdeka itu kita rasakan gitu kan, kita merasakan keadilan, merasakan kebahagiaan dan seterusnya. Beda halnya dengan kalau kemerdekaannya dikatakan semu. Nah, itu nanti akan kita bahas, dan bagaimana kita bisa nanti mencapai yang namanya kemerdekaan hakiki itu. Tentunya kita harus tahu dulu apa yang menjadi penyebab utama sehingga dikatakan sekarang kita perlu melakukan yang namanya redefinisi kata merdeka gitu kan. Kemudian dikaitkan dengan tadi merdeka semuka atau merdeka yang hakiki begitu kan. Nah, otomatis kita akan nanti akan melihat sebagai seorang muslim gitu kan, Obsesi akan senantiasa membahas tentunya dalam kacamata Islam, dan siapa yang kita contoh, bagaimana dulu Rasulullah begitu kan dengan para sahabat sampai dengan kehilafahan yang terakhir, yang digambarkan secara jelas begitu ya, secara historis kita katakan, secara empirisnya, bahkan secara juridis menunjukkan bahwa pernah bagaimana digambarkan Islam itu meraih ataupun berperanan dalam memerdekakan manusia begitu kan, dari penghambaan sesama manusia, penghambaan kepada hawa nafsu, kepada penghambaan yang sebenar-benarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita bahas poin-poin itu nanti pada obsesi pada siang hari ini. Sekarang kita lihat dulu yang pertama,
tadi dikatakan kemerdekaan tahun ini kan mempunyai satu slogan ya, kalau kita lihat di beberapa sumber, terus melaju untuk Indonesia maju. Ini menjadi jargon yang diusung begitu ya pada kemerdekaan tahun ini. Tema ini diharapkan mampu merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan, dikatakan. Kemudian pembangunan sekaligus mencerminkan semangat berkolaborasi bersama, memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan Indonesia berkelanjutan. Nah, sekarang jadi pertanyaan pertama yang jadi pembahasan kita, benarkah kemerdekaan itu sudah kita capai ataukah masih angan-angan? Nah, ini kita bicara tentang menjawab pertanyaan ini, kita lihat fakta begitu kan. Indonesia dikatakan maju, terus melaju untuk Indonesia maju itu pada usia yang ke-78, itu merupakan usia kita katakan tidaklah usia yang masih muda begitu. Alih-alih dikatakan maju menuju Indonesia yang maju sebagaimana digambar-gemborkan, kalau kita lihat dari fakta nanti, sekedar meraih standar kesejahteraan minimal saja pun masih jauh dari jangkauan. Kita lihat contoh satu data yang digambarkan oleh BPS mencatat hingga Maret 2023 penduduk miskin di negeri ini jumlahnya lebih dari 26,36 juta orang. Nah, apakah dikatakan ini sudah mengatakan terus melaju menjadi maju begitu kan? Kemudian catatan dari FAO tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia itu memiliki prevalence of undernourishment 5,9%. Ini artinya 5,9% dari data prevalence tadi itu dari total populasi Indonesia sekitar 16,2 juta diperkirakan mengalami kelaparan. Kemudian diantaranya dalam tataran yang akut. Jadi kan nauzubillah gitu kan. Tadi data BPS menyatakan tentang data penduduk miskin. Data yang digambarkan oleh FAO tahun 2022, 16,2 juta itu mengalami kelaparan. Di antaranya bahkan dikatakan dalam tataran yang akut begitu kan. Nah, kemudian akhir ini kalau juga kita mendengarkan berita dari beberapa berita baik online kita katakan maupun yang langsung dari elektronik, saudara kita di Papua bahkan sedang menghadapi krisis pangan. Padahal kita tahu ya, Papua itu ada apa di sana ya? Ada Freeport di sana gitu kan. Mereka mengalami krisis pangan. Padahal kita kenal mereka merupakan negara wilayah yang cukup super kaya. Sayangnya kekayaan itu mereka tidak nikmati. Nah, apakah dikatakan ini mereka sudah merdeka gitu kan? Atau hanya sebatas tadi kita katakan angan-angan. Sejatinya kalau kita katakan tidak hanya di Papua, negara-negara wilayah-wilayah yang lain pun yang boleh kita katakan Indonesia merupakan wilayahnya itu merupakan wilayah yang sangat kaya gitu kan, bahkan digambarkan seperti tanah surga gitu kan. Jadi harusnya secara hitungan matematika kalau memang kita betul sudah merdeka gitu kan, semestinya sekarang itu umur di 78 tahun sudah apalagi namanya gitu ya, sudah makmur, sudah sejahtera gitu kan. Itu kita katakan. Kemudian fakta yang lain kita mengatakan gap sosial begitu menganga. BPS menyatakan 30% makanan itu sebetulnya di Indonesia terbuang tiap tahunnya 30% makanan. Semua itu kalau kita gambarkan 30% itu setara dengan jatah makan 61 juta penduduk Indonesia. Berarti siapa nih yang buang-buang makanan gitu kan? Nah, ternyata dari data yang didapatkan dari Global Wealth Report tahun 2018 yang dirilis oleh Credit Suisse bahkan menyebutkan bahwa 1% orang kaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Bayangkan, 1% orang terkayanya menguasai 46,6%. Kalau kita naikkan menjadi misalnya 10%. 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk di Indonesia. Ini tahun 2018. Silahkan data yang terbaru 2023 angka 75,3 ini sudah terus mengalami kenaikan. Artinya gap antara yang terus menganga antara si kaya dengan si miskin sudah semakin menganga kita katakan. Nah, apakah dengan dua data tentang kemiskinan, tentang digambarkan tadi tataran akut dalam kondisi kelaparan, kemudian terkait tadi dengan gap kemiskinan yang sudah semakin parah, nah apakah ini kita katakan merupakan kemerdekaan yang hakiki, ataukah merupakan kemerdekaan yang hanya merupakan semua, ataukah merupakan angan-angan? Dan nanti akan kita lihat sebetulnya dari fakta digambarkan tadi itu. Artinya kita bisa menyebutkan bahwa kita dikatakan merdeka, pada faktanya penjajahan itu adalah masih nyata.
Hanya perbedaannya, dulu 350 tahun yang menjajah kita itu kan kita katakan kolonial Belanda. Kemudian 3,5 tahun yang menjajah adalah oleh Jepang. Kemudian sekarang 78 tahun berarti ya setelah kita merdeka, siapa yang menjajah kita? Kita nggak bisa memungkiri yang menjajah kita adalah adanya dominansi sistem sekuler kapitalisme neoliberal yang sekarang kita mau terima atau tidak sudah betul-betul berada di tengah-tengah kita. Jadi artinya kita hanya berpindah penjajahannya, walaupun secara fisik betul kita kan sekarang nggak ada lagi tembak menembak, tidak ada lagi kalau dikatakan bambu runcing, tidak ada lagi pasukan yang harus mereka sembunyi dalam hutan dan sebagainya, tidak ada. Tetapi peralihannya kemana? Peralih dari menjadi penjajah sekarang itu adalah siapa? Sistem sekuler kapitalismenya, kemudian neoliberalnya, dan kita katakan nanti apalagi individualismenya yang betul-betul berada di tengah-tengah kita. Maka akibatnya yang tadi itu. Bahkan nanti kalau kita bahas lagi bagian tentang hutan Indonesia sangat lebih parah lagi gitu kan. Nah, yang paling fenomenal yang menggambarkan apa buktinya misalnya dikatakan ibu mengatakan dominansi sekuler kapitalisme neoliberal. Yang paling fenomenal lah kita katakan apa? Yang paling fenomenal adalah apa? Adanya undang-undang pemberlakuan undang-undang cipta kerja yang sangat pro kepada siapa? Kelompok si kaya. Mau percaya atau tidak, sampai dengan yang terakhir tentang undang-undang kesehatan, siapa yang diuntungkan? Bukan Indonesia yang dikatakan merdeka itu, tetapi adalah orang-orang yang mereka malah memberikan karpet merah gitu kan. Kepada siapa? Kepada asing untuk semakin menguasai Indonesia, SDA-nya, bahkan nanti mereka dengan leluasa pun akan bisa mengirimkan SDM mereka ke Indonesia dengan legal karena dilindungi oleh undang-undang cipta karya tersebut. Di bidang pendidikan sudah jelas akan kita lihat kan, sebelumnya sudah boleh semua perguruan tinggi asing itu mendirikan cabangnya di Indonesia. Nah, kesehatan sama. Nanti mereka sudah boleh mengirimkan perawat, mengirimkan dokter-dokter mereka dari luar negeri itu dengan mudahnya ke Indonesia. Nah, ini apakah kita katakan merupakan suatu kemerdekaan gitu kan? Itu bukti yang sangat jelas bahwa sebetulnya yang namanya penjajahan itu masih betul-betul nyata. Dan yang terakhir, yang paling tergambar dari semakin kuat investasi asing di Indonesia apa? Utang Indonesia yang semakin menumpuk, utangnya menumpuk, ribanya terus bertambah. Per 31 April 2023, silakan dilihat nanti datanya, posisi utang Indonesia itu mencapai 7.844,8 triliun. Itu rasionya dengan PDB berapa? 38,15%. Bunganya saja yang harus dibayarkan oleh Indonesia berapa? 441,4 triliun bunganya loh. Itu kita belum bicara itu riba gitu kan. Bagaimana ancaman Allah terhadap orang yang melakukan praktek riba. Jadi apakah kita katakan dengan gambar seperti ini rakyat masih dikatakan merdeka begitu kan? Bahkan dengan kondisi utang ini yang terjadi apa? Mencekik rakyatnya gitu kan dengan kebijakan-kebijakan pajak yang terus sampai mencakup ke semua ranah gitu kan, bahkan sampai yang mengatakan harta waris pun dipajak begitu ya. Itu cukup parah gitu kan. Jadi dari permasalahan itu yang siapa lagi yang kena? Ya, yang kena kepada masyarakatnya. Makanya kita katakan lantas apa makna kemerdekaan kalau ternyata faktanya seperti itu, yang harusnya masyarakat itu dia adalah layak diurus, dijaga, bukan malah dirampas hak-haknya. Itu yang menjadi fakta yang kita lihat. Jadi kalau kita mengatakan Indonesia sekarang itu merdeka dalam angan-angan, bukan merupakan mereka yang hakiki. Fakta yang membuktikan itu bukan merupakan omongan-omongan yang tidak punya dasar sama sekali. Itu yang kita bahas, Mbak Ici. Baik, terima kasih kepada Ustazah Mulia untuk sesi pertama ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua. Untuk rekan rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung mengirimkan pertanyaannya di 082299996105 melalui chat WhatsApp atau juga melalui platform sosial media kita di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Baiklah, kalau begitu kita ke iklan dulu, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, dari Jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan Raw masih bersama dengan Ici dan juga Ustazah Ummu Ulia dengan tema kita hari ini, yakni Merdeka Kembali Bergema, perlukah meredefinisi kata merdeka? Kepada Ustazah Ummu Ulia dipersilakan untuk melanjutkan pemaparannya. Kembali pada masa sebelum mana berada, sekarang kita lihat redefinisi. Artinya kalau berarti kita ulang kembali, kita mendefinisi ulang begitu ya. Kenapa kita perlu mendefinisi ulang tentang kata merdeka? Karena kalau kita belum sepakat dalam definisi, nanti untuk langkah-langkah berikutnya itu nggak akan nyambung gitu ya. Kan susah kita untuk bisa mendiskusikan lagi. Maka kita
kita lihat dulu yang pertama. Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, KBBI, kata merdeka itu diartikan sebagai bebas dari apa? Dari penghambaan, penjajahan dan sebagainya. Artinya ditambahkan itu tadi, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Kemudian dikatakan berarti arti dari merdeka berarti leluasa. Jadi sebetulnya dari definisi dari KBB ini saja, bangsa yang merdeka itu tidak semata-mata berarti dikatakan bebas secara fisik dan militeristik gitu ya. Bangsa yang merdeka harus punya kemandirian. Bangsa yang merdeka punya kedaulatan. Dalam apa? Dalam meraih cita-citanya. Jadi apa cita-cita dari suatu negara itu? Meraih yang namanya kesejahteraan, kemudian kebahagiaan yang hakiki, bukan yang semu. Maka kalaupun Indonesia dikatakan sudah bebas dari penjajahan secara fisik, secara militer kita katakan, dan namun pada sisi yang lain kita katakan pemikiran dan aturan masih tunduk kepada pemikiran atau aturan dari sekuler, warisan daripada penjajah. Jadi nggak bisa kita pungkiri sistem politik, sistem ekonomi kita masih disertai dengan kekuatan kapitalisme global. Begitupun dengan sistem-sistem yang lain, sistem sosial, kemudian sistem budaya kita katakan, demikian juga kita katakan pendidikan, hukum, semuanya itu menggunakan standar-standar dari mana? Dari yang lahir dari paham kita katakan sekuler kapitalisme neoliberal. Jadi artinya dengan gambaran dari definisi ini kemudian kita kaitkan dengan fakta yang kita sekarang lihat di Indonesia gitu kan, maka sangat jelas. Bahkan kita sekarang juga dikatakan bahwa harusnya gitu kan, kalau misalnya kita terbebas dari semua penjajahan dari sekuler tadi, kapitalis tadi, kita tidak akan dikatakan kita menjadi negara yang dikatakan negara pembebek begitu kan, negara pengekor. Sekalipun dikatakan kan Indonesia itu kan negara besar, kemudian macan Asia dan apapun semacamnya. Tapi ternyata istilah tadi itu dikatakan hanya sebatas dalam pidato-pidato saja gitu kan oleh para pembesar-pembesar kita. Pada faktanya bahkan ini nauzubillah gitu kan, bahkan mengatakan negeri ini hanya jadi hidangan yang kerap diperebutkan kapitalis asing dan asing. Itu ya kita bisa lihat faktanya gitu kan. Maka di sisi yang lain kita juga cukup ironis. Kenapa? Tidak sedikit juga ada rakyat, ada masyarakat yang kita katakan masih terkecoh gitu kan. Kenapa terkecoh? Mereka merasa sudah merdeka hanya karena tentara asing sudah hengkang dari tanah airnya. Padahal sesuatu yang sangat besar di samping itu, kedaulatan dan harga diri bangsanya, bahkan masa depan peradabannya sedang tergadai oleh siapa? Oleh penjajahan kapitalisme global tadi, yang dia asasnya adalah sekularisme, di mana buktinya dalam hal dominansi budaya, kemudian cengkeraman utang dan riba yang kita gambarkan tadi gitu kan. Kemudian apalagi kesepakatan yang zolim, gara-gara apa? Gara-gara kerakusan para penguasa khianat yang mereka berkolaborasi dengan siapa? Dengan kekuatan modal dunia. Yang itu yang menjadi sopirnya siapa? Kapitalisme global. Maka dari apa yang digambarkan dari definisi tadi kemudian dengan fakta yang terkait dengan hal tersebut sudah jelas. Jadi sebetulnya yang menjadi penjajah yang kita rasakan sekarang memang betul. Jadi dia penjajah yang dia tidak ada secara militer, tidak secara fisik, tetapi dia merupakan sistem sekuler, kapitalisme neoliberal yang itu dipastikan akan tetap terjajah selama nanti kita masih mempertahankan dan menerapkan sistem tersebut. Masalahnya yang kita katakan sistem itu kan memang dia disetting secara global untuk menjadikan umat Islam itu ada dalam kehidupan yang serba paradoksikal. Apa maksud paradoksikal? Yakni menjadi umat yang punya segalanya, kita punya segalanya, kita kaya, tetapi menderita karena menjadi objek penjajahan bagi negara-negara adidaya yang berdiri di balik kekuatan para pemodal. Nah, jadi itu kita katakan Indonesia itu umat Islam kita katakan secara keseluruhan, termasuk Indonesia tentunya dikatakan kehidupan yang serba paradoksial. Pada faktanya kita kaya, kita punya segalanya, tapi di sisi lain kita menderita, menjadi objek dari penjajahan tersebut. Nah, maka dari gambar ini just kita lihat, jadi memang dibutuhkan adanya revolusi paradigma begitu ya, paradigma kita bisa mengupayakan betul, memperjuangkan bagaimana agar sistem sekuler kapitalisme neoliberal itu bisa kita katakan direvolusi gitu kan, direvolusi menuju kemana? Menuju kita katakan nanti ideologi, kita katakan menuju paradigma yang sejatinya itu akan membangkitkan kita, kemudian mengantarkan kepada kemerdekaan yang hakiki begitu. Nah,
Kemana kita perginya? Ya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, ya tidak kemana kalau bukan kepada Islam. Kita lihat pembahasan ini bahwa otomatis kita akan mengatakan bahwa dari butuh revolusi paradigma, berarti kita harus menuju kepada kemerdekaan yang hakiki. Nah sekarang kita lihat bagaimana yang dikatakan kemerdekaan hakiki. Negara yang kita katakan merupakan negara yang meraih kemerdekaan hakiki, otomatis mereka terbebas dari yang tadi kita sudah bahas di awal, sistem sekularisme, kapitalisme, dan neoliberal tadi itu. Kemudian mereka akan meninggalkan itu, dan kemudian mereka beralihnya kemana? Meninggalkan sistem itu tadi, kemudian menuju pada sistem yang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau kita tetap bertahan kepada sistem sekularisme, kapitalisme itu, maka akibatnya apa? Negeri ini akan semakin terjajah. Negeri ini akan semakin didera yang namanya penderitaan, keterpurukan, dan keterbelakangan. Itulah cerminan yang digambarkan dengan istilah kehidupan yang sempit yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Toha ayat yang ke-124. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkan. Dan barang siapa yang berpaling a'rada an dzikri, dari peringatanku, ini Allah yang menyampaikan, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kita merujuk kepada salah satu ulama tafsir, Ibnu Katsir menyatakan, maksud dari man a'rada an dzikri itu apa? Menyalahi perintahku dan apa yang aku turunkan kepada Rasulku, berpaling darinya dan pura-pura lupa terhadapnya, serta mengambil petunjuk dari selainnya. Sudah jelas. Ini yang mendengarkan, yang mengerti bahasa Indonesia sudah jelas sekali arti dari ayat ini. Dan itu yang kita rasakan sampai dengan hari ini gitu kan. Semua aturan kita merujuk kepada sistem sekularisme, kapitalisme yang digambarkan oleh Ibnu Katsir di sini dari mana? Berpaling dari apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Artinya tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan kepada As-Sunnah. Bahkan dikatakan dari oleh Ibnu Katsir ya, berpaling darinya dan pura-pura lupa gitu ya terhadapnya. Kemudian apa? Mengambil petunjuk dari selainnya. Nah kemudian akibatnya apa? Allah melanjutkan lagi Quran surat Rum ayat yang ke-41. Allah menyatakan ayat ini jelas bahwa apa yang menjadi kerusakan, yang nampak kerusakan di darat kemudian di laut, disebabkan karena apa? Karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini di Ar-Rum ayat yang ke-41. A'udzubillahi Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi ini jelas dikatakan telah nampak. Kalau zohar itu kan berarti kan tampak jelas kerusakannya, baik dia di darat maupun di laut. Nah itu Allah menyampaikannya agar apa? Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Karena itu sebetulnya karena perbuatan kita juga gitu kan, perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tapi Allah di sini menyampaikan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi artinya kemerdekaan hakiki itu memang kita harus memang membebaskan dari yang namanya penghambaan kepada sesama manusia. Jadi artinya kemerdekaan itu apa? Manusia bebas dari segala bentuk penjajahan, segala bentuk penghambaan kepada sesama manusia. Kemudian mewujudkan yang namanya kemerdekaan hakiki. Itu apa? Berdasarkan dua ayat tadi saja, mewujudkan yang namanya misi dari Islam. Kenapa? Karena Islam diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan segala penjajahan tadi, menghilangkan eksploitasi, menghilangkan penindasan, kezaliman, dan penghambaan terhadap manusia oleh manusia yang lainnya. Ada digambarkan, ini saya gambarkan ada dua kisah yang sangat jelas sekali. Pada masa Rasulullah itu digambarkan Islam itu datang untuk membebaskan penghambaan dari manusia dari manusia yang lain. Ini digambarkan dalam sebuah kisah di Sirah Nabawiyah. Yunus bin Bukair radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Najran. Di antara isinya apa? Amma ba'du, aku menyuruh kalian ke penghambaan kepada Allah dari penghambaan kepada hamba atau manusia. Aku pun menyuruh kalian ke kekuasaan wilayah Allah dari kekuasaan hamba ataupun manusia. Ini di Ibnu Katsir di kitab Al-Bidayah. Jadi di sini jelas dari surat yang disampaikan Rasul kepada penduduk Najran itu apa? Merdeka itu berarti melepaskan dari penghambaan
kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah saja gitu. Kemudian juga digambarkan pada satu lagi kisah yang lain, misi Islam mewujudkan kemerdekaan hakiki untuk seluruh manusia. Ingat ya, di sini untuk seluruh manusia, bukan umat Islam saja. Terungkap dalam dialog Jenderal Rustum dari Persia dengan Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernyataan misi itu diulang lagi dalam dialog Jenderal Rustum dengan Rabi bin Amir. Ini merupakan utusan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia diutus setelah Mughirah bin Syu'bah pada perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Jenderal Rustum yang dari Persia bertanya kepada Rabi bin Amir, apa yang kalian bawa? Rabi menjawab, Allah telah mengutus kami. Demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau dari penghambaan kepada sesama hamba atau manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah saja, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya, dan dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam. Jadi dari dua apa yang digambarkan pada kisah ini, pada peristiwa ini, jadi Islam itu memang datang untuk membebaskan manusia, termasuk yang non-muslim, dari kesempitan dunia. Akibat apa? Akibat penerapan aturan buatan manusia menuju ke lapangan dunia. Kita nggak bisa memungkiri kan, aturan kita hari ini siapa yang membuat? Manusia gitu kan, yang mereka menamakan wakil-wakil rakyat gitu kan. Dasar mereka membuat peraturan itu apa? Tadi contohnya yang sangat fenomenal tadi itu gitu ya, Undang-Undang Cipta Karya itu nanti akan menyusul itu. Bidang-bidang lain pun akan semakin jelas bagaimana dia berpro kepada orang-orang kaya, orang-orang kapital, dan mengokohkan yang namanya kapitalisme global. Padahal kalau kita kembali kepada makna syahadat, jelas dikatakan bahwa la ilaha illallah itu dikatakan la ma'bud illallah. Artinya apa? Al ibadah ta'atullahi wa hudu'ullahu wa iltizamu ma syara'ahu minaddin. Jadi kalau yang namanya kita mengatakan la ilaha illallah itu artinya adalah kita memang betul-betul hanya menyembah kepada Allah saja. Dan makna ibadah itu apa? Taat, kemudian tunduk kepada siapa? Kepada Allah, dan beriltizam, artinya memang kita berpegang teguh dan kita menerapkan apa-apa yang Allah syariatkan di dalam ad-din. Jadi artinya itu sudah jelas. Jadi semua itu akan menjadi nyata di tengah kehidupan dan bisa dirasakan oleh masyarakat kalau apa? Ajaran tauhid tadi dilaksanakan, kemudian konsekuensi logisnya apa? Ajaran tauhid itu mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk tunduk kepada semua hukum perundang-undangan yang memang dia di bawah ideologi Islam sebagai landasannya. Itu ditambil kemudian diterapkan, dan itu yang dulu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, dan kita tidak ada yang memungkiri itu. Bagaimana Islam itu pada waktu berkuasa menjadi, kita katakan, negara adidaya yang dirasakan oleh seluruh umat itu, termasuk yang non-muslim, merasakan kebahagiaan yang hakiki. Dan ini faktanya sudah sering kita bahas, bagaimana ungkapan dari mereka yang notabene bukan sebagai seorang muslim, dia nggak punya iman, tapi dia mengakui sejarah itu. Dan bertolak belakang dengan kita rasakan sekarang, penerapan kapitalisme dengan dasar sekulerisme itu, kita merasakan penderitaan, kehidupan yang sempit, kesengsaraan, keterpurukan, dan sebagainya. Jadi apakah kita masih mau bertahan dengan senantiasa mengatakan kita sekarang sudah merdeka, padahal sebetulnya bukan merupakan kemerdekaan yang hakiki, tapi merupakan kemerdekaan yang semu. Nanti kita bahas pada bagian terakhir bagaimana gambaran kemerdekaan hakiki itu menurut berdasarkan konteks individu, masyarakat, kemudian konteks negara. Demikian dulu yang kita bahas. Baiklah, terima kasih untuk Ustazah Mulia untuk sesi keduanya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi nanti yang ingin bertanya dipersilahkan ya, dan ini sudah ada Ustazah beberapa pertanyaan melalui Facebook kita. Nanti kita akan lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan-rekan, seperti yang sudah Ici sampaikan tadi, bahwasanya yang ingin bertanya langsung melalui chat WhatsApp, SMS maupun melalui platform sosial media kita di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Dan ini sudah ada yang masuk melalui chat WhatsApp, ada dari Asri. Mau bertanya nih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raw FM semakin jaya. Amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, bagaimana bisa aturan atau sistem Islam dijadikan sebagai sistem dalam kehidupan, dalam berbangsa dan bernegara? Sementara penduduk bumi ini bukan semuanya muslim Ustazah, ada banyak penganut agama yang berbeda. Bagaimana Ustazah? Mohon penjelasannya.
Itu yang pertama ya Ustazah. Iya. Dan untuk pertanyaan berikutnya melalui komen di Facebook ada dari Bin Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustazah, sekarang kan kelihatannya independent celebration lebih kepada hura-hura di tengah kondisi kesulitan ekonomi yang semakin sempit. Bagaimana menurut Ustazah? Sekian. Baik Ustazah, sepertinya boleh langsung ya Ustazah dijawab pertanyaan dari rekan rel sekalian kepada Ustazah, dipersilahkan. Insyaallah ya, dari dua pertanyaan semoga sudah menggambarkan apa yang sudah kita bahas ya pada siang hari ini. Nah, ini nanti coba saya tambahkan dulu sedikit lagi materinya. Nanti mudah-mudahan sudah terjawab juga sebetulnya ya dari apa yang ditanyakan tadi. Tapi nanti kita akan coba untuk lebih meringkas lagi poinnya untuk jawaban dari kedua pertanyaan ini. Nah, sekarang kita lihat dulu tadi gambaran dari kemerdekaan hakiki itu sebetulnya kan tidak hanya dalam konteks negara, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana agar kita bisa merasakan dan mengetahui, mudah-mudahan bisa mencapai ternyata ada yang dikatakan kemerdekaan hakiki sekarang kan konteks individu, kemudian konteks masyarakat dan konteks negara. Kalau kita mengatakan konteks individu, kemerdekaan berarti terbebas seseorang dari tekanan hawa nafsu dalam segala aktivitasnya. Dikatakan oleh Prof. Fahmi Amhar dalam sebuah tulisan beliau, arti kemerdekaan hakiki dalam perspektif Islam, individu yang merdeka itu ialah seorang yang dia bersikap dan perilaku akan selalu didasarkan kepada pertimbangan rasional. Dan bagi orang yang beriman tentunya pertimbangan rasionalnya adalah apa? Ketika ia menyandarkan segala perbuatannya kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita katakan gambaran atau definisi yang dikatakan seseorang memiliki kemerdekaan hakiki dalam konteks individu. Bahkan Imam Ali mengatakan bahwa dalam satu ungkapan, seorang budak beramal karena takut hukuman, pedagang beramal karena menginginkan keuntungan, dan orang merdeka beramal karena mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya apa? Orang yang dia sudah merdeka hakiki secara individu, dia akan terbebas dari yang namanya, tidak akan dikendalikan oleh yang namanya hawa nafsu. Kemudian juga seorang yang merdeka berarti dia akan menjadikan apa yang menjadi amal perbuatan semata-mata untuk apa? Untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks masyarakat, kemerdekaan hakiki dalam konteks masyarakat adalah bagaimana ketika mereka tidak lagi menjadi pengekor pola pikir, tidak pengekor dalam budaya, dan tidak pengekor bahkan dalam agama para penjajah. Jadi masyarakat yang merdeka, mereka memiliki pola pikir, budaya, agama yang khas, yang membedakan mereka dengan masyarakat yang lain. Ini juga dikatakan oleh Prof. Fahmi Amhar sama dalam tulisan yang sama. Jadi kita bisa menjadikan contohnya bagaimana? Masyarakat Madinah sebagai contoh. Masyarakat yang merdeka secara hakiki setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mulai menata masyarakat di sana dengan kehidupan yang islami yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Semula persatuan masyarakat dibangun atas dasar kesukuan yang sangat rapuh kita katakan dan sering memunculkan pertikaian di antara mereka di sana sini. Maka kemudian dirubah menjadi berlandaskan kepada agama yang kokoh dan memunculkan ketentraman dan kedamaian. Kemudian budaya yang semula mengikuti budaya jahiliyah warisan nenek moyang mereka yang dipenuhi dengan takhayul, kurafat, menjadi budaya yang islami, yang rasional, yang berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada As-Sunnah. Nah, coba sekarang kita lihat masyarakat kita hari ini, bagaimana pola pikirnya, bagaimana pola kita katakan di budayanya, bagaimana pola sikapnya. Jawabannya bisa kita lihat. Semua yang ditersakan sekarang itu masih pengekor, masih membebek, itu kan kepada siapa? Kepada penjajah. Tadi kita sudah bahas ya, kepada sekularisme, kapitalisme, dan kita katakan dengan neoliberal. Dan itu memang fakta yang kita lihat. Padahal harusnya masyarakat kita Indonesia merupakan masyarakat yang religius gitu kan, memiliki budaya yang luhur, yang harusnya itu berdasarkan kepada agamanya, itu agama Islam. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan hakiki dalam konteks negara. Negara yang merdeka, yang terbebas dari penjajahan secara baik fisik, politik, ekonomi, juga budaya. Jadi negara tersebut bebas menerapkan aturannya dalam melindungi rakyatnya. Kemudian tidak ada lagi tekanan dari negara-negara yang pernah menjajah atau yang selainnya.
Maka tentunya kalau kita katakan dalam kondisi sebagai sebuah negara, berarti dia punya yang namanya dikatakan ideologi yang rasional. Kalau seorang muslim, seorang muslimah, kalau kita katakan negara yang mereka kita katakan berdasarkan kepada Islam, maka mereka akan menjadikan aturan mereka dalam segala hal berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada As-Sunnah yang merupakan dasar hukum dari penerapan Islam. Dan ini kita lihat bagaimana gambarnya zaman Rasulullah dahulu gitu kan, pada kaum muslim di masa yang lampau. Dan jelas Allah menyatakan dalam Quran surat An-Nur ya ayat ke-55, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang mereka beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Nah, jelas sekali, berarti kan dia ada persyaratan mereka beriman kemudian mengerjakan amal soleh. Nah, itu berarti gambaran ketundukan ketaatan mereka kepada aturan Sang Pencipta gitu kan, yang menciptakan mereka dan yang menciptakan bumi sebagai tempat mereka tinggal. Nah, jadi artinya dari 3 konteks tadi itu bisa kita lihat sebagai gambaran apakah sudah kita raih yang namanya kemerdekaan hakiki secara individu, kemudian masyarakat dan negara. Ternyata semakin membuktikan angan-angan yang tadi dikatakan gitu ya, yang merupakan kemerdekaan yang semu. Itu sebagai gambaran tambahan untuk materi kita pada hari ini. Kemudian lanjut ya Mbak Ici ya ke pertanyaan tadi. Jadi kalau tadi pertanyaan yang pertama, kalau saya sederhanakan begini, bagaimana mungkin Islam itu kita katakan diterapkan sementara kondisi kita kan plural gitu ya, ada yang muslim, ada yang non muslim, ada saudara kita yang mereka kita katakan Nasrani, kemudian Hindu, Buddha dan sebagainya. Kita kembali kepada satu dalil yang Allah jelas menyampaikan bahwa Islam itu diturunkan dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah yang menyatakan bahwa Rasul itu diutus sebagai rahmat lil alamin, bukan lil muslim, bukan lil mukmin, tapi lil alamin, artinya seluruhnya. Itu dalil yang pertama kita katakan. Kemudian Islam itu mengakui secara jelas yang namanya pluralitas, dan kemudian Islam menentang namanya pluralisme gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat di zaman Rasulullah, apakah semuanya manusia di sana adalah muslim? Tidak. Di sana masih ada Yahudi, masih ada Nasrani gitu kan, bahkan masih ada yang Majusi gitu kan, dan mereka semua merasakan bagaimana tentramnya, bahagianya, sejahteranya hidup mereka di bawah naungan Islam. Nah, apa bedanya dengan kita hari ini? Jadi sebetulnya dimunculkannya ini merupakan bagian dari Islamofobia, diarahkan, digambarkan seolah-olah nanti kalau Islam itu berdiri, kita yang minoritas akan diberangus, nauzubillah gitu ya, kita akan dibantai dan sebagainya. Dan itu bertentangan dengan fakta yang ada gitu kan, fakta secara historisnya kita katakan maupun kita katakan secara empirisnya. Dan ya silakan bisa dibaca sendiri di kitab-kitab sirah Rasulullah itu kan, sampai dengan zaman kekhilafahan itu tidak ada yang menggambarkan seperti yang sengaja dihembuskan tadi sebagai gambaran dari Islamofobia itu gitu kan. Jadi jangan lagi kita pernah mengatakan kalau Islam itu suatu hal yang mustahil, kan semuanya harus Islam, enggak. Dan itu faktanya tadi, itu sebetulnya belum kita rinci ya, itu hanya poin-poin pentingnya yang jelas membuktikan bahwa tidak ada masalah sekalipun kita katakan sekarang kondisi kita adalah plural gitu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang independensi celebration yang dikatakan tadi, itu terkesan memang hura-hura gitu ya, hura-hura. Kemudian padahal satu sisi kan dikatakan kesulitan ekonomi itu kan terus menghimpit gitu. Ini kita kaitkan langsung saja dengan tadi fakta sudah kita bahas. Kita sekarang hidup dalam sistem kapitalisme global yang menjadi penjajahnya. Nah, jadi kemudian dampak dari kapitalisme ini tadi kan digambarkan gapnya semakin menganga antara yang si kaya dengan si miskin. Jadi hura-hura tadi sebetulnya di hura-hura itu sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu ya. Hura-huranya tingkat RT dengan hura-huranya tingkat kecamatan, bahkan kalau kita langsung hura-hura tingkat nasional kan beda ya. Tapi intinya sih sama. Hura-huranya itu memang menggambarkan kalau kita seolah-olah gitu ya, kita sudah terbebas dari yang namanya permasalahan ekonomi. Padahal permasalahan ekonomi kita kan semakin sempit gitu kan. Nah itu memang akibat dari apa? Akibat dari kondisi ini memang sengaja dia dimunculkan untuk
melupakan sesaat gitu ya, bahagia dulu sebentar gitu. Nah kemudian di sisi yang lain apa? Kita di sini gambaran dari perayaan-perayaan yang hura-hura ini, kalau kita tanyakan secara jujur kepada mereka, apa yang mereka tujuan mereka apa mengikuti itu? Untuk hiburan saja gitu kan, untuk hiburan saja. Nah akibat dari konsep seperti ini menggambarkan ternyata kita bisa membuktikan bahwa ini bukti bahwa sekularisme itu sudah betul-betul tertancap di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Hiburan itu silahkan, tapi hiburan itu harus tetap dalam kacamata Islam. Melanggar aturan enggak? Melanggar hukum syariat enggak? Ya tapi kan enggak apa-apa, hanya untuk hiburan. Memangnya bisa kita katakan kalau hiburan itu bebas dari hukum Allah? Gimana kalau lagi hiburan meninggal? Lagi hiburan tiba-tiba di situ ajalnya? Nggak bisa kita mengatakan itu jadi seolah-olah membenarkan. Itulah justru menjadi gambaran sekularisme tadi. Belum lagi kan sekarang kita lihat banyak di antara hiburan itu yang seolah-olah dia kesannya untuk bahan tertawaan, tapi sebetulnya nauzubillah malah melecehkan agama kita sendiri gitu kan, kemudian melalaikan yang namanya hukum syara gitu. Misalnya kita kan sudah membahas tentang tidak boleh misalnya tentang ke perempuan-perempuanan adalah dibikin lomba bapak-bapak pakai daster. Buat apa gitu kan? Buat hiburan. Hiburan itu juga bukan bebas hukum syara gitu kan. Ada yang lebih parah kan, kemarin itu digambarkan misalnya ada itu bersuara juga di Facebook porno gitu ya, pornografi, mohon maaf, porno aksi, mohon maaf. Masa sampai dibikin misalnya ibu-ibu makan pisang dilumuri coklat, buat apa gitu kan? Itu kan yang model itu kan banyak anak-anak gitu. Kemudian belum lagi nanti pelecehannya apalagi, dibikinlah misalnya karnaval pakai baju ustadz, kemudian ustadz poligami. Itu maksudnya apa gitu kan? Itu kita katakan mau kita terima atau tidak, mau kita menolaknya, fakta pengaruh dari sekularisme itu sudah betul-betul memang di tengah-tengah kita terjadi gitu. Kemudian pengaruh dari kapitalisme tadi juga di tengah-tengah kita sudah tunjukkan gitu kan. Jadi gap antara si kaya dengan si miskin itu ditunjukkan. Ya kalau kalian yang bagian orang-orang miskin cukuplah dengan selebritas itu dengan apa? Dengan panjat pinang, dengan tarik tambang. Padahal tambang kita ditarik ke luar negeri gitu ya. Kita kebagian tarik tambangnya doang gitu kan. Sementara kalau yang mereka kelas-kelas elit, ya mereka ada nggak kita lihat orang-orang pejabat kita yang mau tarik tambang kemudian mereka panjat pinang sampai kotor-kotoran gitu? Nggak ada kan. Jadi itu coba lihat lagi sejarah panjat pinang itu dari mana sebetulnya gitu kan. Itu kan ternyata kebiasaan dari dulu rakyat yang terjajah kemudian jadi bahan tertawaan siapa? Penjajah. Jadi dulu orang-orang Belanda itu memang membuat itu, orang-orang Jepang misalnya kan ada pernah baca sejarah itu sebagai lawakan buat mereka. Jadi kan kalau penjajah itu naik kemudian kan jatuh ke bawah diketawain gitu. Jadi itu sebetulnya menggambarkan gap antara penjajah dengan yang dijajah gitu kan. Sekarang malah kita malah berbahagia gitu ya dengan cara seperti itu gitu kan. Jadi marilah kita sama-sama untuk tadi dikatakan kemerdekaan yang hakiki itu berpikir secara rasionalnya seorang muslim apa? Dia akan menjadikan ridho Allah sebagai landasan semua perbuatannya. Apapun itu, termasuk dengan mengatasnamakan hiburan. Hiburan itu juga sama. Apakah dengan dia menikmati hiburan itu mendapatkan ridho Allah enggak atau tidak? Jadi enggak ada yang kita katakan hiburan yang bebas hukum Allah, tidak ada itu. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan sih belum terjawab gitu ya. Sehingga nanti mudah-mudahan untuk berikutnya terus mendengarkan Obsesi, memberikan pertanyaan, dan mudah-mudahan akan semakin tercerahkan gitu ya, tercerdaskan dengan ternyata Islam itulah yang menjadi solusi tuntas dari semua permasalahan yang kita hadapi. Demikian Mbak. Baik, terima kasih kepada Ustazah Mulia yang sudah memberikan pemaparannya tentang tema kita hari ini, yakni Merdeka Kembali Bergema, perlukah meredefinisi kata merdeka. Terima kasih untuk semua rekan rel yang sudah berpartisipasi dalam program kita Obsesi edisi 18 Agustus 2023 dan bertepatan di hari Jumat. Terima kasih untuk Ustazah juga yang sudah memberikan pemaparannya. Akhir kata dari Ici dan juga Ustazah Ummu Ulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan siwa rekan rel.